lancar ya rekan-rekan. Oke. Saya share screen dulu. Nah, ini ada sebuah flowchart ya rekan-rekan. Flowchartnya belum muncul ya. Nah, flowchart ini dinamakan Path of Success ya, di mana kita bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya alur dari menjalankan bisnis HDI ini. Nah, rekan-rekan, mungkin di sini masih banyak yang bingung juga ya, kenapa sih orang-orang di bisnis HDI ini pada saat ini kok bisa ya sangat cepat suksesnya? Bahkan dalam waktu 1-2 bulan itu sudah bisa menghasilkan income yang sangat besar. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih cara kita bergabung pertama kali itu. Ketika kita sudah bergabung, kita pastikan disuruh mendengarkan 5 training dasar, yaitu pertama Neo, kemudian HTS, How to Start, terus PK, Product Knowledge, kemudian BP, Business Plan, dan yang terakhir adalah How to Presentation atau HTP. Kemudian kita disuruh juga baca buku The Secret Book of MLM, kemudian baca buku lagi RKA, Rahasia Kekayaan Alam, yang di dalamnya adalah semua produk-produk HDI. Jadi kita tahu produk ini buat apa, terus ada dosis-dosisnya juga ya. Kemudian kita mendengarkan CD doa yang terjawab, CD medis dan audio tentang Path of Sukses ini disingkatnya POS ya, dan menginstal aplikasi BSC. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di chart ini ya rekan-rekan, setelah kita bergabung dan setelah kita menginstal yang BSC tadi, kemudian kita akan didampingi oleh upline aktif kita untuk membuat daftar nama ya. Nah, nanti setelah ini di tengah-tengah nanti saya akan jelaskan bagaimana sih lebih buat daftar nama itu ya lebih dalam lagi. Nah, setelah buat daftar nama, kita bisa membuat janji mengundang calon prospekan kita. Kalau prospekannya bilang iya gitu, iya mau, maka kita lakukan ke sini ya presentasi standar. Tapi kalau misalnya prospekan kita bilang belum mau, maka kita buat janji lagi. Nah, di sini kan rekan-rekan ada ya alurnya. Nah, setelah presentasi standar misalnya, kalau prospekan kita bilang, say yes, saya mau jadi member dan mau menjalankan bisnis, nah, maka langkah selanjutnya di follow up sebagai rekan kerja. Tapi kalau masih ragu-ragu, kita kirimkan link follow up prospek. Nah, terus kalau misalnya bilang tidak mau, bilang enggak, tapi mau beli produk. Nah, ke sini ya, ada langkahnya ya rekan-rekan. Maka masukkan nama prospek ke dalam buku daftar nama sebagai konsumen. Ya, tapi kalau misalnya beli produk pun belum mau, maka kita beri link follow up prospek. Nah, setelah itu setelah mendapatkan rekan kerja, maka kita harus melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Ya, bagaimana kita melakukannya? Nah, di slide berikutnya ya, kita ajak rekan kerja kita untuk bisa melakukan presentasi sendiri dengan merole play, ya, merole play mereka ya. Kemudian tetap dilakukan follow up minimal 1 kali seminggu. Kemudian kita mengajak rekan kita untuk melakukan 3M, yaitu wajib menghadiri pertemuan seperti group meeting, Zoom harian. Nah, Zoom harian ini kan banyak sekali ya, meeting-meeting yang diadakan hampir setiap hari jam 7 malam terutama, atau di jam-jam lainnya. Nah, supaya kita dan rekan kita ini selalu termotivasi dan juga selalu menambah pengetahuan kita. Kita bisa juga mengajak prospekan kita ke acara seperti BOM atau Business Opportunity Meeting. Nah, rekan-rekan, acara-acara Zoom yang diajak oleh leader-leader kita ini harus dipikirkan sebagai kewajiban kita ya rekan-rekan. Sebenarnya kita sangat diuntungkan di era pandemi saat ini. Kita kan hanya di rumah, duduk manis, mendengarkan sesi materi yang dibawakan lewat Zoom kan. Nah, kebayang nggak waktu zaman dulu sebelum pandemi, leader-leader kita harus ke kantor sampai malam hanya untuk training. Nah, jadi rekan-rekan bersyukurlah kita sekarang dimudahkan banget ya. Jadi yuk kita pergunakan kesempatan ini dengan baik. Kalau sampai kita sangat sibuk, kita boleh kok sambil dengerin acara-acara ini dengan headset kita,
sambil kita mengerjakan misalnya nyuapin anak, atau tidurin anak, atau masak, atau segala pekerjaan kita. Ya, oke, kan? Nah, ketika ada event besar seperti BIG misalnya atau BEST, nah kita investasikan waktu kita untuk ikut. Karena biasanya di acara besar seperti ini sangat luar biasa materinya rekan-rekan. Gitu, ya. Nah, kemudian M yang kedua ini adalah wajib membaca buku. Nah, kenapa harus baca buku? Nah, saya dulu sebelum di HDI tidak suka baca buku bisnis atau buku pengembangan diri. Saya nggak suka banget. Nah, tapi ternyata setelah leader saya, tanda kutip ya, memaksa saya untuk baca buku, ternyata manfaatnya itu sangat besar banget loh, rekan-rekan. Jadi buku-buku yang direkomendasikan di Path of Success ini sangat menunjang untuk kelancaran bisnis kita, rekan-rekan. Maka yang mau bisnis di HDI ini cepat menghasilkan ratusan juta rupiah, yuk kita harus paksa diri kita untuk membaca buku. Nah, buku-bukunya adalah salah satunya adalah 25 Ways to Win with People. Sangat membantu kita untuk memanage jaringan kita. Nah, buku ini mengajarkan kita untuk membuat orang lain tuh merasa sangat berharga. Karena memang tidak ada sukacita yang lebih dalam hidup kita dibanding melihat orang lain berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Benar nggak, rekan-rekan? Ya. Nah, kemudian ada juga buku The Magic of Thinking Big. Buku ini mengajak kita untuk berpikir besar sehingga dapat mencapai kesuksesan. Nah, ternyata kesuksesan tidak ditentukan oleh ukuran otak gitu, tetapi ukuran pikiran seseorang. Ya, kemudian ada juga buku GoPro yang bagus banget ya rekan-rekan. Buku GoPro ini jelas banget loh langkah-langkahnya. Bagaimana cara kita membimbing rekan kerja, juga banyak contoh-contohnya. Jadi bisa langsung auto instan dipraktekkan ya. Dan banyak buku lainnya. Saya nggak bahas satu persatu ya, bisa semalaman kita training HTF ini rekan-rekan. Oke. Nah, sekarang M yang ketiga nih rekan-rekan, setelah mendengarkan CD audio dari aplikasi BEC. Nah, terus rekan-rekan di sini ada nggak yang belum menginstal BEC? Ya. Nah, kalau yang belum download aplikasi BEC di handphonenya, boleh ditanyakan ke upline leader masing-masing. Bagaimana cara menginstalnya? Karena di sini sangat penting banget. Nah, kemudian kita juga akan disarankan untuk mendengarkan satu video setiap hari dari channel di YouTube atau Warrior HDI di YouTube channel. Setiap kita nonton video, sebaiknya kita catat ya rekan-rekan, supaya kita lebih mengerti dan ingat apa yang kita tonton. Karena video-video tersebut bukan hanya video motivasi, tapi tentang cara kita menjalankan bisnis ini. Itu tentang teknisnya, kemudian ada juga tentang medis, karena kita kan bergerak di bidang kesehatan ya rekan-rekan, maka kita juga harus tahu dong sedikit tentang medical ya rekan-rekan, walaupun kita bukan dokter. Nah, kemudian ada juga tentang open mind dan pertumbuhan diri kita. Dan ada juga video dari leader-leader kita yang men-sharingkan pengalaman mereka di bisnis ini. Ya. Kemudian kita melakukan dan memberikan konsultasi manajemen jaringan minimal 1 minggu sekali. Nah, tentang apa? Tentang peta jaringan, tentang omset, terus dipilih mana orang-orang kunci di jaringan kita. Kita konsultasikan dengan upline leader kita. Kemudian juga tentang manajemen waktu dan manajemen keuangan ya, rekan-rekan. Oke, nah rekan-rekan, semua tadi adalah fasilitas yang Billionaire Support System sediakan untuk kita sebagai enterpriser. Nah, rekan-rekan harus pakai semua fasilitas ini ya. Ini kan ibarat seperti kita menginap di hotel bintang 5. Di kamar kita sediakan bathtub, kemudian disediakan air panas, handuk, parfum, lotion yang bisa Anda gunakan. Tapi malahan rekan-rekan mandinya kedinginan karena pakainya air dingin, terus pakai anduk sendiri lagi, terus malah pakai sabun sendiri juga. Kan sayang betul kan rekan-rekan? Nah, kenapa nggak dipakai fasilitas yang diberikan semua oleh HDI ini? Ya, rekan-rekan? Oke, kita mau mulai ya ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya boleh cerita dulu ya, rekan-rekan. Nah, menurut rekan-rekan, kalau seorang petani menanam padi, sebelum dia menabur benih, apakah petani itu yakin dia akan panen? Nah, kalau dia tidak yakin panen, maka tidak mungkin dia mau melakukan pekerjaannya seperti membajak sawah, menabur benih, mengairi sawah,
dan menjaganya dari hama, ya kan, rekan-rekan? Tapi apakah petani itu pasti panen? Nah, jawabannya belum tentu. Tetapi diawali dengan keyakinan pasti panen. Petani itu mau melakukan pekerjaannya. Masalah nantinya ada gangguan sama belalang, tikus, atau itu apalah, bisa diatasi kalau ada keyakinan. Nah, keyakinan ini gerakannya kayak gini ya, rekan-rekan, yakin gitu ya. Yang pertama, keyakinan kita adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya bahwa Tuhan akan membantu umatnya yang berdoa, memohon sesuatu yang baik dan halal, dan mau bekerja keras untuk mewujudkannya. Nah, sudahkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing untuk kelancaran bisnis kita, rekan-rekan? Nah, kemudian keyakinan yang kedua adalah yakin pada diri kita sendiri. Kita nggak perlu minder, rekan-rekan, karena kita diciptakan unik. Dulu belum join di HD ini, saya nggak lancar presentasi. Tapi dengan yakin pada diri sendiri, kita punya kesempatan yang sama. Jadi, yuk mulai sekarang yakinlah akan diri sendiri. Jangan minder. Kita pasti bisa selama kita mau belajar dan mau melakukannya. Nah, setelah kita yakin pada diri sendiri, kita juga harus yakin pada perusahaan. Nah, perusahaan HDI di Indonesia ini kan sudah berdiri sejak 27 tahun yang lalu. Nah, di Asia aja udah 35 tahun yang lalu. Di mana saya yakin perusahaan kita kuat dan mereka serius di negara kita. Dengan terlihat membangun kantor pusat HDI di Jakarta Pusat, Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng, yang gedungnya seperti lembah dan mewah banget. Ya kan, rekan-rekan? Kemudian kita punya kantor cabang 150 lebih kantor di kota-kota di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kan? Ya, dan perusahaan kita juga sudah melewati 3 kali krisis ekonomi pada tahun 98, 2008, dan krisis pandemi COVID 2020, seperti yang telah dijelaskan di training sebelumnya, yaitu training Neo, ya, rekan-rekan. Oke, yang keempat adalah yakin pada produk. Produk perlebahan telah direkomendasikan di 5 kitab suci semua agama resmi di Indonesia. Direkomendasikan juga oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat. Kemudian direkomendasikan dan dikonsumsi oleh 3 komite atlet lagi di 3 negara. Nah, banyak rekan-rekan kita dengan latar belakang medis ya yang mau merekomendasikan produk HDI untuk menambah keyakinan tentang produk. Nah, konsumsi produk HDI untuk kita dan keluarga, jadi kita semakin yakin tentang produknya, ya. Rekan-rekan, kemudian yang kelima adalah yakin pada bisnis plan. Sudah terbukti banyak enterpriser HDI yang memiliki penghasilan besar melalui bisnis plan HDI, yaitu Easy One Plan. Nah, nanti rekan-rekan nanti ikut training selanjutnya ya, namanya training business plan. Nanti lebih dijelaskan di situ ya. Kemudian kita juga harus ya yakin pada garis sponsorisasi atau upline. Nah, sudah nggak rekan-rekan udah kenal belum jalur sponsorisasi atau upline rekan-rekan? Terutama upline dengan peringkat leader ke atas. Nah, upline ini kan seperti kita terlahir di orang tua kita ya rekan-rekan. Mereka seperti orang tua kita sendiri. Maka percayalah, yakin upline kita adalah orang pertama yang menginginkan kita untuk berhasil di bisnis ini, ya rekan-rekan. Oke, yakin yang ketujuh adalah yakin pada billionaire support system. HDI adalah perusahaan yang menyediakan produk, administrasi, dan pembagian bonus. Nah, sedangkan billionaires adalah support sistemnya yang merupakan sistem pendukung untuk membantu para enterpriser meningkatkan kemampuannya melalui penyediaan buku, CD, audio, video book, dan Zoom meeting, pertemuan seperti ini. Ya, hal ini terbukti dengan ratusan orang yang sudah menikmati keberhasilan. Nah, kemudian setelah yakin apa nih yang harus kita lakukan? Kita harus set goal atau target atau impian. Nah, gerakan impian ini seperti yang kayak film kartun ya. Rekan-rekan kayak gini nih, yang ada awannya, terus bulat-bulat gitu ya. Jadi kita ingat, setelah yakin kita set goal atau impian kita. Nah, setelah kita yakin harus memiliki impian atau target. Nah, tapi sebelumnya saya mau cerita dulu ya, rekan-rekan. Tapi kali ini kisah nyata ya.
Nah, ada dua bersaudara. Ketika melihat burung melintas, mereka memiliki impian. Apakah manusia bisa terbang layaknya burung? Gitu ya. Nah, saat ide ini mereka utarakan, banyak yang tertawa, ada yang mencemoohkan mereka, gitu ya. Nah, tapi mereka nggak putus asa. Mereka terus mencoba tuh sampai ratusan kali ya, mencoba melakukannya. Tapi setelah bertahun-tahun, mereka berhasil mewujudkan impian tersebut, yaitu menciptakan pesawat terbang. Nah, rekan-rekan, ada yang tahu nggak siapa nih mereka? Ya, betul sekali. Mereka adalah Wright bersaudara. Nah, andaikan Wright bersaudara tidak menentukan sejak awal tujuan dan impian mereka, saat ini pasti kita nggak pernah naik pesawat terbang. Ya, nah ingat rekan-rekan, milikilah impian besar, maka kita akan mempunyai big hope, big dream, big hope, dan menghasilkan big success. Ya, rekan-rekan. Oke. Nah, kenapa sih kita harus memiliki impian? Atau gimana sih kita harus menentukan impian atau target kita? Nah, agar memiliki arah yang jelas, karena jika tidak, ibarat kita misalnya keluar rumah nih, tanpa tujuan, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus gitu. Kita kan ya tahu ya, oh ya, big dream, big hope, wake up and action. Oke, thank you, Dok Din. Nah, itu ya, semboyan kita. Kemudian setelah kita keluar rumah, kita kan harus tahu ya, mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus. Kita harus tahu tujuan kita. Kalau enggak, kita muter-muter, habis waktu dan habis bensin gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menentukan target, kita akan bisa menambah energi tambahan dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya kita punya keinginan dan tujuan untuk memiliki mobil Mercy misalnya. Nah, walaupun mengalami penolakan, hinaan, atau cemoohan berkali-kali, tapi kita tidak mudah menyerah karena impian yang kita miliki jauh lebih besar dari penolakan atau hinaan yang kita terima, gitu ya. Nah, kan ada pepatah dari Bung Karno kan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh akan jatuh di antara bintang-bintang dan awan-awan. Nah, jangan gantungkan hanya setinggi tali jemuran. Nanti kalau jatuh sakit nyampainya ke tanah gitu ya, rekan-rekan. Nah, HDI ini kan bisnis Anda sendiri. Anda tidak punya bos, tidak punya atasan. HDI tidak ada di HDI tidak ada orang yang memaksa Anda. Apa yang ingin Anda dapatkan tergantung dari diri kita sendiri ya. Sehingga Anda harus memiliki target. Nah, cara membuat target gimana sih ya? Membuat target yang efektif. Ada kriterianya itu SMART ya. SMART itu pertama S-nya adalah spesifik. Misalnya gini, rekan-rekan pengen handphone nih. Handphonenya mau apa? Mau iPhone. iPhone-nya mau iPhone berapa? Oh, iPhone 17 misalnya. Nah, tipenya itu 17. Nah, bedakan mimpi sama hanya mimpi. Kalau impian, ada target yang harus dicapai. Gitu ya. Terus yang kedua adalah M-nya adalah measurable, bisa diukur atau dirupiahkan. Jadi tapi jangan mudah banget. Misalnya aku pengen ini bolpen Sarasa nih. Bolpen Sarasa kan bagus banget ya, bolpen gel, tapi harganya cukup mahal buat bolpen 17.000 misalnya. Nah, kita harus diukur apa impian kita, berapa nih rupiahnya. Kalau kita pengen punya mobil misalnya, mobil Mercy. Nah, kita datang aja ke showroom Mercy. Terus kita mau test drive gitu. Terus kita tanya harganya berapa. Diaminkan nanti saya mau beli ya. Gitu. Nah, tipenya apa? Mau S, mau C, atau E gitu ya. Nah, terus A-nya adalah achievable. Kapan dapat dicapainya? Ya, dengan kita berjuang sesuai keadaan atau kondisi kita, kita juga harus bikin kapannya, ya. Harus dibuat secara proporsional sesuai dengan kemampuan usaha dan waktu yang dicurahkan. Misalnya jangan kayak gini, 1 bulan pengen beli Mercy baru, Mercy bekas mungkin bisa, tapi kalau Mercy baru kayaknya belum tentu ya. Nah, terus kalau misalnya 3 tahun mau beli Alphard, bisa, asal diperjuangkan ya. Yang dapat memotivasi impian itu jangan terlalu mudah pencapaiannya ya. Kemudian realistik, harus masuk akal. Jangan mikirnya mau membangun istana di atas awan, itu kan nggak realistik ya, seperti yang film yang balon gitu ya. Tapi ternyata itu juga terkabul gitu ya.
Nah, kemudian T-nya itu yang terakhir adalah timeable, ada batas waktunya. Kalau nggak ada batas waktu, misalnya ibarat kita dari Bandung nih mau ke Bali, tapi kita nggak ada target kapan harus nyampe ke Balinya, pasti kita muter-muter dan akhirnya mungkin 1 bulan kemudian atau bahkan nggak nyampe Bali, kita nggak ada target sih soalnya ya. Jadi kita tuh bisa menghitung berapa BV yang harus saya capai di grup saya pada akhir bulan ini, gitu rekan-rekan. Nah, selain itu kita juga target tuh ada dibagi 3 ya. Pertama, target jangka pendek, berarti lebih kecil dari 6 bulan. Misalnya apa ya, tas kerja misalnya, yang rada murah ya, HP misalnya, HP yang 3 jutaan, itu bisa dicapai ya, lebih kecil dari 6 bulan. Terus kalau jangka menengah berarti sekitar 6 bulan sampai 3 tahun, misalnya sepeda motor atau laptop, atau jalan-jalan ke luar negeri, mobil misalnya, ya masih bisa dalam 3 tahun. Nah, kalau jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Jadi rumah, mobil mewah gitu ya. Jadi ada tahap-tahapannya ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita untuk mencapai semua ini kita harus buat dream book. Nah, rekan-rekan gini ya, kalau bikin dream book nih, kalau misalnya di kantor kita ada dream book ini bisa dibeli ya. Isinya kayak gini ya. Kita bisa cari gambar misalnya pengen rumah nih. Rumahnya kayak gimana? Kita print rumahnya tempel sini. Terus buat siapa rumahnya? Terus kapan kita nyampe-nya dapat rumah itu gitu ya. Ini semua ada di sini. Kita bisa buat dream book kita seperti itu ya. Nah, sesuai dengan SMART kriteria yang di atas. Nah, untuk menunjang agar impian kita terwujud, jangan lupa mengungkapkan kepada upline, karena upline kita mensupport dan membantu kita secara maksimal. Dan pasti kita diingetin untuk setiap mimpi yang hendak kita raih. Ya. Nah, terus gini, kan kalau kita mimpi atau di buku impian ini ada harga yang harus dibayar terlebih dahulu, yaitu waktu dan tenaga. Nah, saya punya cerita ya rekan-rekan tentang Dream Book ini. Jadi waktu itu leader saya mengadakan workshop tentang Dream Book dan yang ikut ini bukan hanya rekan-rekan baru, tapi teman-teman yang sudah menjalankan di bisnis HDI ini cukup lama ya. Nah, kemudian mereka bercerita banyak banget loh yang ada di dream book mereka satu persatu terwujud. Merinding nggak dengarnya rekan-rekan? Jadi di buku dream book mereka misalnya mereka ada gambar gitu ya, mobil misalnya mobil apa Toyota Yaris misalnya. Pada waktu itu Yaris mahal banget, tapi mereka sudah terwujud gitu ya, merinding. Nah, jadi yuk rekan-rekan segera buat dream book Anda setelah training ini. Langsung bilang ke upline, yuk kita bikin workshop dream book gitu ya. Nah, terus ada lagi ya satu cerita. Jadi ada seorang cowok lah ya. Ini sebenarnya motivator ya. Tapi saya lupa namanya siapa. Nah, dari kecil dia tuh disuruh buat dream book. Nah, dia nulisnya apa gitu banyak ya. Tapi dia nulis tanggal menikahnya. Tapi ketika mau sampai ke tanggal nikahnya itu berapa minggu gitu ya, dan dia tuh belum punya pacar, belum punya calonnya gitu ya. Tapi ternyata pas ibunya sakit dan masuk rumah sakit, dia tuh lagi nunggu mamahnya mungkin ya. Terus dia lihat ada satu perempuan cewek gitu ya, lagi berdoa, terus berdoanya sampai kan nangis-nangis gitu. Terus dia tersenyum, kenapa ya sampai sampai gitu ya berdoanya. Terus dia nanya, kenapa, siapa yang didoain, kok hebat sih bisa berdoa sampai gitu ya. Akhirnya kenalan, nah ternyata apa, itulah calon istrinya. Jadi betul-betul mereka menikah di tanggal itu yang dia tuliskan di dream book itu. Ya, merinding kan rekan-rekan? Oke, nah rekan-rekan, Dream Book ini sudah terbukti ya, hampir 99 orang yang sukses di bisnis ini pasti memiliki Dream Book. Gak percaya rekan-rekan? Oke, kita lihat videonya yang berikut ini. Pasti sesudah nonton video ini, rekan-rekan akan segera buat Dream Book.
Dan jangan sampai ada yang ketinggalan di Dreambook ini ya. Oke, mari kita saksikan video yang satu ini. Ini awal ceritanya tahun kemarin. Dan kecil kan, sebentar. Bentar ya rekan-rekan. Tahun kemarin, saya bawa mama jalan-jalan ke Citra Garden. Ya, biasa kalau tadi kan ke sana olahraga. Masih kegedean yang terus itu. Saya celetukan Belum jelas. Kabar ya rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat benar-benar Dreambook itu kekuatannya keren banget. Nah, oke, jelas banget ini. Kita mulai sekali lagi ya. Ini awal ceritanya tahun kemarin, saya bawa mama jalan-jalan ke Citra Garden. Ya, biasa kalau sore hari kan ke sana olahraga. Terus saya celetukan ngomongan seperti ini, Ma, mau rumah seperti ini juga enggak? Saya Lina beliin satu ya. Terus mama ketawa, hahaha, mana mungkin gitu ya, kalau suamimu beli saya percaya gitu kan. Kalau Lina yang dulu ya pasti langsung marah. Tapi kemarin tahun lalu saya bilang ke mama, lama jangan ngomongin gitu dong, harusnya mama bilang amin. Terus mama bilang, ya udah amin amin gitu katanya kan. Terus dari sana saya bulatkan tekad tahun depan, yaitu tahun 2021 ini harus bisa membalikan papa sama mama di sana juga, di Ciputra juga. Seperti wow. Ngomong-ngomong, ini apply-nya langsung yang lebih tahu. Sebelumnya sudah punya gambar buku impian ya, mau beliin rumah untuk mama. Ya, boleh tolong bisa ditampilkan. Ya, ini buku impiannya ya, gambar buku impiannya. Oke. Bisa ditampilkan. Berarti memang pada waktu kamu ikut training untuk membuat buku impian, kamu buat ya. Boleh dibuka dong buku impiannya, ditampilin. Wow, gede banget ya buku impiannya. Ya. Nah, ini buku impiannya. Wow, jadi memang sudah punya impian untuk beliin papa mama rumah ya? Iya kok, dari tahun kemarin kok. Nah, rekan-rekan, itu videonya nggak sampai ini awal ya. ceritanya. Tapi bener-bener loh, Lina itu membelikan rumah buat orang tuanya persis tipenya yang ada di gambar Dreambook. Merinding kan rekan-rekan? Oke rekan-rekan, kita balik ke realita ya. Untuk mewujudkannya semua dream kita yang ada di Dreambook ini, kita harus pertama membuat daftar nama rekan-rekan ya. Kalau daftar nama kita gerakannya seperti ini ya. Jadi tadi yakin, kemudian memiliki Dreambook, kemudian harus buat daftar nama ya. Daftar nama ini buat apa sih? Buat mempermudah pola kerja. Nah, apa pentingnya daftar nama? Daftar nama merupakan bahan baku utama di bisnis HDI ini. Misalnya seorang baker ya atau tukang pembuat roti. Kalau nggak ada bahan seperti terigu, telur, gula, maka jadi nggak roti. Ya, mungkin jadi. Nah, daftar nama merupakan bahan baku utama untuk membuat suatu jaringan. Ya, kita kan namanya network marketing. Jadi kita harus cari network yang isinya orang-orang, bukan binatang atau bukan benda kan? Ya. Nah, langkah-langkah membuat daftar nama seperti ini ya. Lakukan di waktu senggang Anda, 5 sampai 10 menit lah menjelang tidur setiap hari ya rekan-rekan. Nah, untuk membuat daftar nama, tulis semua orang yang Anda kenal. Saya teman SD, teman SMP, SMA, kuliah, khusus bahasa atau khusus. Bentar. Nah, terus dari pihak keluarga, dari pihak ayah, ibu, bibi, paman, keponakan, sepupu, kakak adik, atau nah, terus dari kenalan, misalnya kenal di apotek, kenal nonton bioskop, atau guru les siapa gitu, guru les anak kita, dosen atau tetangga gitu ya, atau orang-orang yang direkomendasikan oleh teman kita gitu.
Nah, jadi pertama kali bikin daftar nama, misalnya yang keinget ini buku daftar nama yang resmi ya dari HDI. Nah, seperti ini isinya. Terus ini ada di sini guidance-nya saudara kandung atau keluarga dari siapa, teman bermain, teman arisan, tempat ibadah, teman ibadah. Terus ini ada alamat, nama, alamat, terus nomor HP, terus keterangan dan personality-nya gitu ya. Tapi ketika kita bikin daftar nama, jangan sekali-kali menghakimi orang itu. Jadi jangan pertama, misalnya siapa ya, Teddy misalnya. Si Teddy mah nggak punya temen ya, dia mah introvert. Udahlah jangan. Nah jangan kayak gitu, rekan-rekan tulis saja begitu kita ingat Teddy gitu, tulis Teddy. Terus misalnya siapa ya? Misalnya kita ingat orangnya, tapi namanya siapa ya? Kita kenalnya si botak misalnya. Kita tulis aja si botak dulu. Nanti gimana nanti? Pokoknya apa yang kita ingat, tulis aja gitu ya. Nah, jadi pikirnya seperti kayak gini. Kayak rekan-rekan mau mengundang orang untuk pesta misalnya. Tapi, nah kalau di pesta ini kan kita nggak pernah mikir, orang ini mah pendiam banget, udahlah jangan diundang lah. Kalau nggak mikir, ini mah pelit ya, si ini mah tukang marah, udahlah jangan diundang, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Pasti semua yang kita kenal kita undang ke pesta itu. Nah ini juga sama. Jadi semua orang yang kita kenal tulis saja namanya ya. Jadi gimana nanti. Nah kenapa sih kita harus menulis gitu? Pasti kalau rekan-rekan ditanya ya. Kenapa sih kita harus nulis, kan di handphone kita juga ada daftar nama udah 1000 misalnya. Nah kenapa harus ditulis supaya kita bisa nulis nih personality-nya gimana ya, ada apakah misalnya tulis dulu aja ya, nanti ada kriteria yang digunakan misalnya R ramah, terus TE energi gitu ya, ambisi sama berpengaruh gitu. Nah terus kenapa harus ditulis seperti ini ya, nggak kelihatan ya, ini daftar nama saya ya, udah banyak. Nah terus jadi kalau misalnya kita kelihatan nih ya daftar nama kita. Terus kalau misalnya orangnya sudah jadi member, kita tulis membernya di sini. Jadi kita kelihatan, ternyata daftar nama saya ini ya banyak juga yang udah jadi member gitu rekan-rekan. Jadi menambah kepercayaan diri kita untuk ayo kita panjangkan daftar nama kita gitu ya. Nah kalau misalnya udah mentok nih, kita bikinnya sebenarnya kan yang diharuskan 200 daftar nama ya. Nah, nanti kita perpanjang daftar nama lagi dengan cara apa? Dengan cara blind prospect. Misalnya kalau di offline tatap muka zaman dulu, kita modalnya senyum ya. Tapi kalau beruntungnya di saat pandemi ini, kita kalau blind prospect cuman chatting-chatting, nge-DM-in yang ada di Instagram gitu, nggak malu. Kalau dulu senyum, modal senyum, disangka orang apa gitu ya, senyum-senyum sendiri gitu. Ya, jadi lebih dimudahkan. Nah, saya yakin kadang Anda awalnya prediksi orang itu nggak akan bergabung, tapi justru yang bergabung dan malah bakal jaringannya gede banget. Jadi kita nggak boleh ngeremehin sama sekali orang-orang yang kita tulis di daftar nama itu, ya. Semua aja kita calling, kita invite gitu ya. Nah, untuk memperpanjang daftar nama yang Anda miliki, rekan-rekan bisa dengerin ya CD di BEC tadi ya, ada daftar nama gitu oleh Ibu Shirley kalau nggak salah. Kemudian ada juga CD prospecting oleh Bapak Leon Jajono gitu. Oke, sekian dari saya rekan-rekan. Kita ke step selanjutnya. Silakan Kak Ellen. Masih ke mute, Ci Ellen. Sekarang jelas ya? Ya, jelas. Oke, thank you. Makasih Ciros atas penjelasannya yang sangat-sangat detail ya. Jadi kita sebagai enterpriser yang baru join itu apa aja yang harus dilakukan, itu 3 langkah utama yang pertama kali harus kita lakukan. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya adalah membuat janji ya rekan-rekan. Membuat janji itu bagaimana? Itu mengundang caranya. Kalau sekarang tuh lebih dipermudah ya karena kita bisa mengundang tuh lewat WA, lewat DM IG misalnya. Atau yang lebih efektif itu sebenarnya kita mengundang itu dengan cara telepon langsung ya teman-teman.
Nah, cara mengundang juga sebenarnya ada caranya, yaitu pada saat kita mengundang itu, kita tuh yang pertama adalah sebenarnya hanya membuat janji ya rekan-rekan. Kita itu waktu mengundang, misalnya telepon, jangan berlama-lama, basa-basinya misalnya 5-10 menit. Kemudian baru menanyakan apakah calon prospek itu punya waktu nggak. Kalau misalnya punya, tawarkan 2 waktu yang bisa kita undang misalnya. Kita undang misalnya jam 2, bisa nggak nih datang jam 2 misalnya. Kalau dia nggak bisa, kita tawarkan waktu yang lain. Jadi pastikan prospek kita itu bisa hadir di pertemuan yang kita undang itu. Nah, kemudian contohnya gini, kalau mengundang biar si calon prospek itu merasa spesial, misalnya begini, saya misalnya telepon yang namanya Ibu Lina misalnya. Halo Bu Lina, saya ini punya 2 tiket loh. Hanya punya 2 tiket. Nah, pertama kali yang saya ingat tuh Ibu Lina. Nah, karena Ibu Lina tuh saya tahu Ibu Lina itu suka bisnis. Nah, bisa nggak Ibu Lina luangkan waktu misalnya untuk menghadiri pertemuan bisnis ini luar biasa loh. Jadi buatlah pertama kali prospek itu merasa spesial ya rekan-rekan. Nah, di sini sebenarnya ada mengundang juga ada yang untuk menggunakan pihak ketiga seperti yang Konugroho pernah praktekkan ya kalau yang ada di Telegram. Sebentar saya share ya, supaya lebih jelas. Jelas rekan-rekan? Ada videonya? Jelas kan. Tapi asa gede banget nggak? Ya, sip, aman kan? Halo, ya, selamat siang Pak Adi. Oh ya, Ya Pak Adi, dengan Nugroho. oh Nugroho, iya. Iya benar, sudah lama nih Pak nggak kontak Pak Adi ya. Pak Adi gimana kabarnya? Sehat-sehat semua Pak, keluarga, anak-anak sehat semua ya. Anak-anak keluarga sehat semua. Seperti ini ya Pak. Iya, Mas. Ya. Yang penting jaga kesehatan. Iya Pak Adi, saya tuh loh kalau lihat ini apa story-nya Pak Adi sama ini ya istri ya, itu kalau lagi update tentang anaknya Pak Adi yang kecil loh, itu siapa tuh? Ya, Airan namanya. Iya ya Aira, itu lucu banget Pak, anaknya menggemaskan itu ya. Saya pingin ketemu tuh, tapi ya masih kondisi COVID ini masih belum Iya, bisa iya. ketemu nih. Thank you. Kamu keluarga gimana? Sehat semuanya? Iya ya, anak-anak ya sehat-sehat Pak di rumah Pak. Oke banget lah. Ya justru jarang sakit ya sekarang ya, karena kan nggak masuk sekolah ya, di rumah terus. Sama kan Pak pasti. Iya. Pak Adi, ngomong-ngomong kerjaan gimana Pak Adi? Kondisi COVID gini. Ya. Repot ya Nu. Sekarang kerjaan susah, tak kayak dulu. Toko ya sepi sekarang terakhir ini. Ya pembayaran macet semua lah. Ya gitu lah. Ya yang penting pokoknya bisa makan disyukuri aja. Iya sih Pak, memang benar sih Pak. Ya kita nggak bisa prediksi lah kondisi ekonomi seperti sekarang gitu ya. Tapi yang mau nggak mau ya kita tetap harus fokus ke solusinya kan. Nah, kamu sendiri sekarang tuh gimana kerja? Oke ya kerjaan kamu ya sekarang? Ya kalau saya sendiri sekarang sudah bangun bisnis sendiri nih Pak. Ya baru 2 bulan ini sih, tapi ya bagus banget sekarang perkembangannya. Ya karena memang ini kebetulan produk saya lagi dibutuhkan, dicari oleh banyak orang nih Pak terakhir-terakhir ini. Bagus loh. Nah justru itu saya sekarang mau minta tolong nih sama Pak Adi. Nah barangkali kalau Pak Adi punya teman, kenalan atau saudara nih yang mana mereka demen untuk bangun bisnis nih, mereka punya bisnis, punya usaha, mereka pingin mungkin mau punya usaha baru. Nah saya kebetulan lagi cari partner nih Pak Adi untuk pegang produk saya. Karena apa Pak? Karena selama ya 2 bulan ini saya sendiri kewalahan Pak, kewalahan untuk memenuhi permintaan. Jadi sekarang saya butuh menambah distributor untuk di beberapa wilayah di Indonesia gitu Pak Adi. Nah barangkali Pak Adi kalau punya temen nih. Sebentar. No. Kamu
kerja apa sih Nuk sekarang? Itu bisnis apa sih Nuk? Iya Pak Adi, gini Pak Adi, produk saya ini di bidang kesehatan Pak. Jadi ini sudah bersertifikasi dan bahkan sudah ada banyak uji klinisnya. Jadi bisa dipakai untuk orang-orang yang terkena COVID. Bahkan yang paling penting Pak, itu untuk perlindungan, untuk meningkatkan antioksidan ya, antibodi dalam tubuh kita, imunitas ya tubuh kita. Oh gitu, Pak. iya, kesehatan ya. Iya, bagus betul. sih kesehatan. Nah Pak Adi gini aja Pak Adi, saya Selasa besok pukul 7 malam itu saya lagi buat tuh Pak acara tentang pengenalan peluang bisnis yang saya sekarang lagi kembangin. Nah, jika saya nanti kirim linknya ke Pak Adi mau ya untuk ikutan? Ya, Ya, linknya kamu kirim ya. Oke. Itu via Zoom kan? ya, nanti saya akan kirim Oke. linknya. Oke Pak Adi. Nah nanti sehari sebelumnya saya nanti akan ingatkan Pak Adi, ya, biar Pak Adi nanti bisa ingat kalau ada jadwal itu. Oke, Pak Adi, kalau gitu kita sampai ketemu ya Pak di hari Selasa. Selasa malam Ya, ya. oke. Ya. Oke. Nah kebetulan saya masih ada jadwal meeting berikutnya. Ya. Oke Pak Adi, makasih ya Pak Adi. Ya, makasih Oke. ya Nuk ya. Oke. Selamat siang, terima kasih Pak Adi. Nah, jelas ya rekan-rekan? Bentar. Nah, tadi dari cerita dari Ko Nugroho itu jelas banget bagaimana cara kita mengundang. Nah, setelah kita mengundang itu pastikan H-2 itu kita mengundang pertama kali kan. Kemudian H-1 kita mengingatkan kembali calon prospek kita. Dan H-2 jam sebelum waktu ditentukan berlangsungnya si Zoom meeting itu, kita ingatkan kembali, kita WA kembali atau kita telepon kembali calon prospek kita. Jadi pastikan mereka akan hadir di acara tersebut. Nah, kemudian saat mengundang secara digital, saat ini kita semuanya serba digital ya, teman-teman. Nah, saat mengundang secara digital itu, kita akan menggunakan chat. Nah, jangan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan atau tidak membuat mereka nyaman. Nah, pastikan bahwa kita tuh meninggalkan kesan yang sangat baik. Misalnya nih, kita bisa lihat di sini ya, di slide sini. Yang pertama adalah misalnya, halo, bagaimana kabarnya? Kemudian kalimat kedua, misalnya, bagaimana kabar pasangan kalau yang sudah mempunyai pasangan, atau bagaimana keluarga. Dan kalimat ketiga misalnya mengenai pekerjaan calon prospek kita. Kita juga harus berkesan seperti punya careness-nya, kita peduli dengan calon prospek kita. Nah, untuk lebih detailnya lagi, cara mengundang itu bagaimana, kita juga bisa dari aplikasi BEC yang tadi Ciros sudah jelaskan, bahwa mengundang itu mudah. Kita bisa browsing di sana, di aplikasi BEC itu ada audio yang bisa kita dengarkan. Lebih detailnya ya. Nah, setelah mengundang, apa sih yang harus kita lakukan? Setelah kita mengundang, kita harus melakukan yang namanya presentasi dan follow up ya rekan-rekan. Nah, presentasi berarti apa? Pada saat kita presentasi, kita itu sebenarnya menjelaskan A sampai Z mengenai HDI ini, yaitu menjelaskan apa itu HDI, menjelaskan bisnisnya, menjelaskan produknya. Juga orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini harus kita jelaskan juga. Serta kita juga menjelaskan bagaimana kita bisa menjadi berhasil di bisnis ini. Presentasi adalah merupakan pekerjaan utama kita sebagai enterprise HDI. Jadi setiap enterprise itu harus bisa melakukan presentasi. Nah, saat di awal pertama kali join pasti kita merasa gugup, merasa deg-degan. Nggak bisa nih presentasi. Saya juga pertama mengalami seperti itu. Nah, saat awal jangan takut, tekan-tekan, kita nggak akan dilepas begitu saja sama upline kita. Kita bisa minta pendampingan kepada upline aktif Anda. Nah, upline bisa melakukan presentasi, kemudian kita enterprise baru tinggal memperhatikannya dan lakukan ATM, yaitu amati, tiru, dan lakukan. Pertamanya kita hanya perhatikan saja bagaimana upline kita melakukan presentasi. Dan tekankan
bagi Anda yang jauh dari upline itu bukan berarti Anda tidak bisa ya melakukan atau belajar presentasi. Kalian juga untuk yang upline-nya misalnya sibuk bisa melakukan belajar presentasi itu lewat sering-seringlah datang ke acara-acara presentasi, misal acara BEM, PUS dan sebagainya. Itu banyak sekali presentasi standar yang bagus-bagus. Bisa kita tiru, bisa kita misalnya kita mencatat skripnya yang bagus itu dicatat, itu bisa juga. Jadi banyak sekali cara untuk kita belajar melakukan presentasi. Nah, setelah itu, setelah kurang lebih 5 kali pendampingan, kurang lebih mintalah kita untuk di role play oleh upline kita. Apa sih role play? Kadang orang bingung. Nah, role play itu jadi bergantian. Jadi tadinya misalnya upline Anda sebagai yang orang yang mempresentasikan, sekarang giliran upline Anda sebagai partisipan Anda ya, Andalah yang mempresentasikan bisnis ini, HDI ini. Nah, sekarang itu udah dipermudah ya, ada slide-nya udah dikasih, skripnya udah dikasih, kita tinggal dipelajari aja. Nggak usah dihafal, awal-awal kita tinggal baca saja. Tapi lama-lama kita bisa menghafalnya. Jadi mulailah kemudian setelah bisa semua itu, kita mulailah melakukan presentasi sendiri ke downline kita. Misalnya kita udah punya downline satu pun nggak apa-apa. Kita melakukan one-to-one presentasi ke downline kita sampai kita nggak apa-apa salah-salah awal-awal. Karena makin lama tuh kita makin sering melakukan presentasi, kita makin lancar. Nah, kadang saat presentasi itu orang tidak langsung join ya, karena mungkin kena distraction atau mungkin mood-nya belum bagus. Nah, setelah melakukan presentasi, apa sih yang harus kita lakukan? Ternyata setelah melakukan presentasi, kita tuh jangan lupa melakukan yang namanya follow up ya rekan-rekan. Nah, follow up itu apa? Nah, kita bisa lihat ya. Follow up itu adalah kita tuh harus menelepon kembali atau menghubungi orang-orang yang calon prospek kita itu, apakah sudah mengerti belum apa yang sudah dipresentasikan atau tertarikkah dengan bisnisnya. Kita bisa melakukan follow up. Nah, follow up ini bisa dilakukan kepada siapa aja. Nah, di sini kita bisa melakukan follow up kepada yang pertama adalah orang atau prospek yang baru Anda kenal atau blind prospect. Biasa saya lakukan tuh misalnya saya DM di IG tuh. Misalnya dia menjawab DM saya. Nah, nanti saya follow up lagi blind prospect saya. Itu bisa saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah prospek atau orang yang sudah lama Anda kenal. Ada orang yang udah lama banget kita prospek tapi nggak ada respon. Kita balik lagi aja kalau misalnya kita lihat-lihat catatan daftar nama. Nah, itulah pentingnya daftar nama. Kita bisa balik lagi ke orang yang pernah kita follow up dulu, yang lama-lama kita follow up kembali. Nah, siapa tahu dengan kondisi yang berbeda, sekarang dia mau join justru ke bisnis HDI ini. Siapa tahu itu mungkin terjadi. Nah, yang ketiga adalah prospek yang masih ragu-ragu. Bisa kita follow up. Dan jangan lupa, setelah presentasi segera kita pinjamkan info pack. Kalau sekarang tuh kita ada ya yang namanya finish list. Kita ada yang disediakan, nanti bisa lebih jelasnya, tanyakan ke upline masing-masing. Apa sih yang namanya finish list? Itu ada video-video cara kita melakukan follow up kepada prospek yang masih ragu-ragu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa melakukan follow up kepada downline yang baru Anda closing. Itu selalu pasti dilakukan ya, yang baru join member. Kemudian yang kelima adalah kepada konsumen. Itu banyak sekali yang kejadian dan saya pun salah satunya adalah sebagai konsumen dulu. Dulu tuh saya selalu di follow up oleh upline saya Ci Sofi. Ci Sofi itu sangat rajin memfollow up konsumennya dan salah satunya adalah saya. Dia suka mengirimin misalnya link-link atau flyer tentang madu, tentang biskin. Nah, itu kita perlu ya bisa memfollow up konsumen dan siapa tahu juga di konsumen kita malah nanti tertarik untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian yang keenam adalah kita bisa follow up star atau orang kunci kita. Jadi kita harus bedah jaringan tuh di HDI One, kita gambarkan lingkaran-lingkaran itu di bawah kita ada siapa aja. Kita bisa lihat orang-orang yang potensial. Kita bisa follow up kembali untuk dikembangkan jaringannya. Nah, kemudian kita bisa juga follow up leader. Leader itu biasanya di level pertama kita. Istilahnya jenderal-jenderal kita. Kita juga bisa melakukan follow up terhadap leader-leader kita. Apa aja sih yang di follow up? Banyak itu. Jadi maksudnya bisa kita bedah jaringan bersama atau membahas orang-orang yang ada di jaringan yang mana yang potensial, yang bisa dikembangkan lebih. Itu banyak sekali nanti untuk lebih jelasnya.
bisa dibahas lagi di acara selanjutnya ya. Nah, kemudian yang ke-8 kita bisa juga melakukan follow up terhadap dengan menggunakan video call atau Zoom meeting. Itu memang sudah sering dilakukan ya. Jadi ada second closing biasa kita disebutnya. Jadi kita tuh nggak melepaskan calon prospek kita atau prospek kita yang udah join begitu saja. Kita harus terus follow up sampai si orang itu bisa kita lepas. Jadi sudah istilahnya dewasa ya kalau anak itu. Nah, kemudian kita juga harus melakukan yang namanya 3M ya rekan-rekan. 3M itu apa? 3M. Gerakannya seperti ini. 3M itu adalah membaca buku, mendengarkan audio, dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Nah, di sini ada cerita kisah yang kemarin ikut Diamond Leader Meeting, kayaknya udah dengar ya cerita ini dari Pak Nugroho. Tapi saya ceritakan sekali lagi secara ringkas ya. Nah, di suatu desa itu ada produktivitas, di satu desa itu, di beberapa tempat ada desa-desa yang pekerjaannya itu banyaknya sebagai penebang pohon, penebang kayu. Nah, di satu desa produktivitas penebang kayu itu sangat rendah dibandingkan dengan desa-desa lainnya. Tapi setelah disurvei, kenapa ya si desa itu sangat rendah? Nah, setelah disurvei, desa itu ternyata hanya menggunakan kapak yang sama selama bertahun-tahun. Beda dengan desa yang lainnya. Desa yang lain itu kapak itu tidak dipakai terus-terusan, tapi mereka tuh ada waktunya untuk diasah si kapak itu. Tapi di desa ini yang produktivitasnya rendah, mereka terus-terusan menebang pohon tanpa pernah mengasah si kapak itu. Karena mereka berpikir untuk mengasah kapak itu mereka tuh hanya buang-buang waktu saja. Jadi mereka tuh lebih baik terus aja menebang pohon tanpa mau mengasah kapaknya. Nah, kemudian setelah bertahun-tahun ada satu desa yang berkembangnya begitu pesat, sangat pesat. Dan si desa yang produktivitasnya rendah itu yang nggak bisa lagi ditingkatkan, bertanya-tanya kenapa ya si desa itu produktivitasnya bisa tinggi banget. Ternyata pas dicek mereka tuh si desa yang produktivitasnya tinggi sudah menggunakan teknologi baru, yaitu mereka itu sudah menggunakan gergaji mesin, sedangkan desa itu masih menggunakan kapak, tumpul pula. Nah, kemudian si desa itu juga mau ikut-ikutan dong, mereka juga nggak mau kalah, mereka juga membeli gergaji mesin juga. Nah, setelah berjalan 1 minggu, penduduk desa itu komplain. Karena mengapa? Karena setelah menggunakan gergaji mesin, produktivitasnya itu malahan nggak meningkat atau stagnan, malah turun drastis. Kan aneh ya? Nah, setelah dicek ternyata si penduduk desa itu salah menggunakan gergajinya. Gergaji mesin itu mereka pukul-pukulkan ke pohonnya. Jadi nggak ada pohon yang tertebang ya, karena gergaji mesin itu hanya bisa dijalankan dengan menggunakan listrik. Nah, moral of the story, makna dari cerita di atas apa? Di bisnis ini banyak sekali distributor itu yang berpikir lebih baik mengadakan presentasi terus-terusan tanpa melakukan 3M. Mereka berpikir, saya bisa lah tanpa baca buku, tanpa mendengarkan CD-CD atau pertemuan-pertemuan, saya udah bisa kok presentasi, pasti saya bisa dong menjalankan bisnis ini dengan baik. Tapi ternyata enggak ya teman-teman, ternyata di bisnis itu perlu yang namanya 3M kita itu, yaitu membaca buku, mendengarkan audio, dan menghadiri pertemuan-pertemuan. Jadi jangan seperti desa itu yang hanya bisa menggunakan kapak tanpa mengasahnya. Jadi di bisnis ini, di HDI ini sudah tersedia banyak sekali yang namanya gergaji mesin tersebut, yaitu misalnya buku-buku yang direkomendasikan, CD-CD yang bisa kita install, kita langganan di BEC, VIP BEC, kita bisa dengarkan pertemuan-pertemuan, link-link YouTube, itu semuanya gergaji mesin yang bisa kita gunakan untuk mendongkrak produktivitas kita supaya jaringan kita makin besar dan makin kuat. Nah, tapi banyak sekali yang belum tahu cara penggunaannya. Padahal kalau mereka itu bisa mengerti cara menggunakannya, hasilnya bisa jauh lebih luar biasa. Nah, apabila ada enterprise HDI yang tidak pernah mengasah kapaknya dan tidak pernah menggunakan gergaji mesin, maka enterprise tersebut biasanya tuh akan frustasi dan akhirnya berhenti ya rekan-rekan. Jangan sampai ya kita di sini tidak pernah mengasah kapaknya atau mengganti dengan gergaji mesin. Nah, 3M ini meliputi apa aja rekan-rekan?
Tadi sudah saya sebutkan ya, membaca buku tentang pengembangan diri. Kenapa sih kita harus membaca buku-buku yang direkomendasikan? Karena di luaran sana banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bagus-bagus. Tapi yang berhubungan dengan bisnis ini kan kita harus tahu dong, pusing kan, harus semua dibaca dulu baru tahu. Nah, enaknya di sini kita udah tahu, oh buku ini, buku A, buku B, buku C yang bagus, yang pasti bagus untuk kita baca, itu enak banget di sini. Kemudian yang kedua adalah mendengar CD yang tadi bisa dilihat di BEC. Jadi rekan-rekan yang belum install BEC di aplikasi handphonenya segera install karena itu adalah gergaji mesin kita loh. Dan yang ketiga adalah menghadiri pertemuan-pertemuan Zoom seperti sekarang ini berarti kalian itu sedang menghadiri pertemuan-pertemuan Zoom. Jadi sudah benar melakukan salah satu 3M ini ya rekan-rekan. Nah, langkah selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang luar biasa juga dari Kota Bandung, yaitu Hani Listiani yang akan sempurnakan ke-9 langkah ini. Jadi tadi saya sudah Ciro sudah menjelaskan 3 langkah di awal, saya 3 langkah di tengah, dan 3 langkah di akhir lagi akan disempurnakan oleh Ci Hani Listiani. Silakan Hani. Terima kasih rekan-rekan. Iya, selamat pagi rekan-rekan, saya lanjutkan. Untuk langkah yang ke-7 adalah konsultasi. Jadi, Billionaires itu sudah menyediakan suatu peta yang sangat lengkap bagaimana kita memulai di bisnis ini, bahkan bagaimana cara kita mengembangkannya ya. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita punya pertanyaan yang spesifik, kenyataan di lapangan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi seperti apa, maka itulah diperlukannya suatu konsultasi. Kita ibaratkan seperti misalnya kita mau pakai jalan darat nih dari Bandung ke Surabaya. Kita mau bertanya sama siapa ya, misalnya sama orang A yang tidak pernah sama sekali pergi ke Surabaya. B, orang yang pernah setengah jalan, mungkin sampai Semarang lalu kembali lagi ke Bandung. Atau C, orang yang sudah sering bolak-balik dari Bandung ke Surabaya. Tentu kita akan bertanya pada tipe orang yang C ya, karena dia tahu persis, misalnya Billionaires sudah memberikan peta yang lengkap. Tapi misalnya kita mau berhenti, kalau berhenti di Surabaya, enaknya di SPBU mana ya? Kalau berhenti nanti di Jawa Timur, sebelum masuk Jawa Timur, apakah ada tempat istirahat ya? Itulah pada konsultasi, pada upline lah kita bisa mendapatkan jawaban seperti itu. Seperti yang tadi sudah Ci Ellen jelaskan, 3M tadi ya, supportnya sudah lengkap. Tapi kita berkonsultasi dengan upline itu sebaiknya dengan upline yang aktif minimal 1 kali dalam 1 minggu. Bisa formal, bisa informal, bahkan yang informal itu bisa kapan saja. Seperti saya bersama upline-upline saya di sini, Cilia, Ciros, Ci Ellen, kita ini sering Zoom informal. Kadang-kadang hanya membahas hal-hal yang umum, tentang bisnis HDI, tentang kesulitan-kesulitan, bagaimana cara mengundang secara spesifik terhadap sifat-sifat orang tertentu. Kalau kita berkonsultasi, tidak ada jawaban yang salah. Yang ada mungkin pendekatannya yang berbeda. Kalau kita tidak mendapatkan jawaban yang kita rasa tepat, kita berkonsultasi lagi sama upline yang di atasnya. Prinsipnya, kalau kita konsultasi yang ya ada sedikit keluhan, kurang seret, konsultasilah ke upline. Jangan ke crossline, apalagi ke downline. Ke downline itu kita harus memberikan semangat yang positif, ya rekan-rekan. Selengkapnya mengenai konsultasi ini, kita bisa baca juga di selain ke upline, juga ke downline kita bisa saling bercerita. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang ke-8 adalah edifikasi. Edifikasi itu adalah suatu bentuk penghargaan atau pengalaman-pengalaman kita yang berkesan baik. Edifikasi ini kata yang cukup asing buat saya. Saya baru dengar pertama kali di HDI. Berasal dari kata edify yang artinya respect atau hormat ya. Jadi edifikasi ini menceritakan hal-hal yang baik, yang apa yang kita dapatkan dari misalnya ada beberapa nih, ada 8 item yang bisa kita edifikasi di sini. Adalah edifikasi terhadap perusahaan. Pertama, jelas perusahaan HDI ini sudah sejak 1994 berdiri, melewati berbagai krisis ekonomi yang terjadi. Dan bukannya terbawa krisis, tapi makin lama makin kuat ya. Bahkan di saat pandemi seperti ini, di mana banyak perusahaan yang lemes ya gitu, di HDI malah makin kuat.
Bahkan barang-barang itu sampai inden-inden ya rekan-rekan ya. Nah, yang kedua, berhubungan sama produknya. Produknya dari tahun 94 terkenal si Clover Honey ini sampai sekarang makin lama makin terkenal. Siapa sih yang nggak kenal sama Clover Honey? Bahkan di media sosial itu semua orang juga udah tahu ya. Yang ketiga, bisnis plan. Kita ini satu-satunya punya bisnis plan yang punya pembagian bonusnya besar dan adil. Nanti kita bisa lihat lagi ya di training bisnis plan. Lalu support system billionaires yang tadi juga sudah disinggung sama Ci Ellen. Support sistemnya ini luar biasa baik ya teman-teman. Karena yang disediakan ini bukan cuma pengenalan saja, tapi juga berjenjang dari level dasar, menengah, hingga ke level-level leader. Juga kita bisa edifikasi nih, buku-buku apa yang membuat kita punya pengetahuan bertambah. Ada buku-buku yang sudah direkomendasikan tadi, sebagian sudah diceritakan di awal, atau juga edifikasi terhadap CD, DVD, audiobook yang bisa kita dengarkan di e-learning, Big E, Big M, Telegram, atau juga lewat aplikasi BEC. Lalu ada lagi edifikasi tentang pertemuan-pertemuan. Kenapa sih kita harus menghadiri pertemuan gitu ya? Karena dalam pertemuan, seluruh panca indera kita tuh bekerja. Beda dengan kita mendengarkan audio, atau beda dengan kita melihat YouTube. Di pertemuan, ada suatu nuansa yang berbeda dari orang yang langsung berbicara kepada kita saat itu. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan kita dan memberikan kita mendapatkan masukan-masukan yang fresh. Itulah ilmu yang terbaik dari sebuah pertemuan. Dan terakhir kita edifikasikan terhadap BEC, di mana kita ini support sistemnya pembelajaran itu lengkap banget ya rekan-rekan. Kalau rekan-rekan mau cari-cari, banyak juga yang free di YouTube. Ada juga yang kita bisa berlangganan, dan langganannya itu murah banget dibandingkan dengan nilai ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, selain terhadap 8 item tadi, edifikasi terhadap perusahaan, produk, dan lain-lain yang 8 item tadi, kita juga edifikasi terhadap personalitas orang-orang yang ada di sekitar kita. Namanya kan kita punya bisnis ya, ada orang-orang yang mendukung kita. Yang paling utama adalah edifikasilah terhadap upline, di mana kita sebaiknya mempunyai kedekatan terhadap upline. Kita bisa bercerita apa saja dan kapan saja. Kalau kita memperkenalkan upline kita terhadap calon prospek, bukan berarti upline ini minta disanjung-sanjung ya rekan-rekan, tapi untuk kepentingan bisnis kita sendiri. Tujuannya agar prospek itu lebih menghargai dan mau mendengarkan apa yang disampaikan upline. Seperti yang tadi dalam video dijelaskan bahwa ada cara mengundang dengan pihak ketiga. Upline ini adalah pihak ketiga yang akan mendapatkan respek lebih dari calon prospek kalau kita menjalankan edifikasi yang baik. Walaupun upline ini mungkin usianya lebih muda atau seusia dengan kita, atau jabatan kedudukannya di bawah kita, bukan masalah itu, tapi edifikasi adalah memberikan penghargaan terhadap prestasi, posisi, dan jaringannya yang besar. Kita bisa memperkenalkan, Pak, perkenalkan, ini Pak Agus, senior saya di bisnis ini, sudah memiliki rekan kerja di seluruh Indonesia. Kita juga bisa memberikan edifikasi terhadap downline, misalnya kita diundang sebagai upline dalam suatu acara prospek. Kita bisa menceritakan bagaimana pencapaian downline kita, bagaimana downline kita ini akan menjadi calon rekan kerja yang baik untuk calon prospeknya. Atau juga edifikasi terhadap crossline. Jangan salah rekan-rekan, walaupun bisnis ini adalah bisnis kita masing-masing, tapi siapa sih yang bikin HDI ini viral gitu ya? Itu karena kerjasama dari seluruh enterpriser HDI di Indonesia, termasuk crossline-crossline kita. Alangkah baiknya kita punya hubungan yang baik, yang saling melengkapi bersama crossline. Pilihlah rekan-rekan yang bisa menjadi qualified dan punya panutan yang baik. Sehingga suatu saat jika rekan kerja kita di kota lain membutuhkan bantuan, mereka bisa menemukan seakan-akan orang tua baru. Nah, mengenai edifikasi ini bisa kita dengarkan lebih banyak di CD edifikasi yang dibawakan oleh Dr. Roy Sugiawantono. Oke, yang item ke-9 terakhir adalah duplikasi. Seperti ini ya, duplikasi ke bawah. Kita mencontohkan apa yang dilakukan upline kita yang aktif. Langkah ke-9-nya adalah yang paling penting ya rekan-rekan. Kenapa selalu dibilang HDI ini bukan bisnis jualan? Karena di sini tidak dibutuhkan
kalau ada rekan-rekan calon prospek yang bilang, saya ini nggak bisa jualan, bukan itu yang kita cari. Di sini bukan bisnis penjualan barang semata. Di sini adalah bisnis yang kita mengembangkan kualitas manusia, kualitas saya sendiri, kualitas rekan-rekan di bawah saya. Nah, inilah yang kita butuhkan, menjadikan duplikasi. Apapun yang kita ketahui, kita duplikasikan itu kepada rekan kerja kita yang baru. Misalnya, saya atau Anda adalah si A. Kita mensponsori B. Yang ketiga, setelah mensponsori B, kita mendampingi B agar bisa mensponsori C. Lalu kita mengajari B saat B mendampingi C untuk mensponsori D. Lalu kita mengajari B agar B bisa mengajari C, sehingga C mendampingi D untuk mensponsori E. Disitulah akan terjadi duplikasi, rekan-rekan, di mana kalau saat ini terjadi, artinya B adalah sudah menjadi orang kunci kita. Semua ini adalah suatu proses follow up. Tapi namanya duplikasi bukan sekedar omongan saja ya. Saya mau kasih suatu simulasi singkat nih. Rekan-rekan boleh bantu saya ya. Dengarkan apa yang saya bilang. Ini dahi, hidung, mulut, telinga, dagu. Ya, dengarkan apa yang saya bilang ya. Dahi, hidung, mulut, telinga, dagu. Dahi, hidung, mulut, dagu, telinga. Bingung ya rekan-rekan ya. Ini suatu contoh yang sangat sederhana rekan-rekan. Betapa orang itu lebih mudah memahami secara visual daripada mendengarkan. Mungkin rekan-rekan pernah dengar cerita soal Gandhi ya. Gandhi diminta sama seorang ibu untuk menasehati anaknya nih. Anaknya sakit, dia harus menghindari makan garam. Lalu Gandhi cuma bilang, "Ibu, kembali lagi ya, seminggu lagi." Ibu ini kecewa, pulang. Lalu saat seminggu kemudian dia datang. Kok belum juga nih? Gimana nih, mau dinasehati nggak nih anak saya? Gitu. Lalu Gandhi bilang, mendekati anak itu dan bilang sesuatu. Sejak saat itu, si anak ini nggak lagi makan garam, mengurangi bahkan sampai akhirnya berhenti makan garam. Padahal apa yang dikatakan Gandhi ini biasa saja gitu. Dia cuma bilang, jangan makan garam. Seperti yang ibunya bilang juga, jangan makan garam. Sesederhana itu. Kata-kata itu biasa. Tapi yang Gandhi lakukan, ibunya kan nanya nih, kok bisa ya kata-katanya segitu punya makna gitu buat anak ini, sehingga anak ini langsung melakukan. Gandhi bilang, yang saya lakukan selama seminggu adalah saya tidak makan garam. Jadi, jangan cuma berkata-kata. Kalau kita mau mengembangkan suatu bisnis atau kita mau mengembangkan orang-orang jadi rekan kerja kita yang baik, kita harus memberikan contoh ya rekan-rekan. Di mana apa yang dilihat itu adalah yang akan lebih mudah dicontoh. Nah, di mengenai duplikasi ini bisa kita dengarkan dari streaming studi duplikasi yang dibawakan juga oleh Dr. Roy Sugiawantono. Oke, ada suatu video sederhana nih yang akan diputar. Sebentar ya, karena ya. Jadi elang bisa terbang lihat pemandangan indah. Hai teman, apa kamu ingin belajar terbang? Iya, tentu ingin sekali.
Oke, saya akan minta bantuan Elang kalau begitu. Iya, halo. Siapa ini? Halo Elang, saya Kalkun. Iya, ada yang bisa saya bantu? Elang, apakah kamu mengajari kami terbang? Kami ingin bisa terbang sepertimu. Dengan senang hati, Kalkun. Aku akan ke tempatmu untuk mengajarimu terbang. Hai Elang. Hai, Elang. Ayo, Kalkun. Ayo, Kalkun. Coba kepakang sayapmu. Iya, coba lagi. Melompatlah lebih tinggi. Bersiaplah, aku akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Nore, aku bisa terbang. Iya, aku juga bisa terbang. Jagalah keseimbanganmu, Kalkun. Ayo, ikutlah terbang bersamaku. Wah, sungguh indah sekali pemandangan di bawah sana. Iya, sungguh luar biasa indah. Ayo, Kalkun. Mari kita turun. Hari sudah mulai gelap. Baiklah, Elang. Terima kasih, Elang, sudah mengajari kami terbang. Sama-sama, Kalkun. Teruslah berlatih. Sampai jumpa. Nah, rekan-rekan, videonya menggugah sekali ya menurut saya. Di sini, di HD ini kita disediakan banyak pengetahuan. Bahkan selain HTS ini juga ada 4 pembekalan dasar lainnya. Ada NEO, yang sudah dibawakan sama Dona dan Dini kemarin ya. Terus ada Product Knowledge, Business Plan, dan HTP, How to do Presentation. Ini tuh seperti pembelajaran Elang tadi. Kita diajarkan untuk terbang. Bahkan sama upline kita ini mungkin sama seperti Elang tadi ya, kita diangkat naik sampai ke udara lalu dilepas sehingga kita bisa langsung dapat dorongan gitu ya untuk lebih cepat bisa belajar terbang. Tapi kita jangan lupa yang penting itu adalah melakukannya setiap hari secara konsisten. Apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari di 5 training dasar lainnya. Yang penting adalah menjalankannya. Jangan sampai kita ini seperti tikus mati di lumbung ya rekan-rekan ya. Pelajarannya lengkap, rekan-rekan kerjanya mendukung, tapi kita akhirnya malu, kita akhirnya ragu-ragu dan tidak pernah berjalan maju. Nah, terima kasih rekan-rekan. Itu yang kami bawakan hari ini, How to Start. Semoga membawa pencerahan buat kita semua ya. Saya kembalikan ke Kak Lia. Oke, terima kasih Hani, terima kasih Ellen, terima kasih Kak Ros. Sharingnya benar-benar luar biasa ya teman-teman. Nah, setelah kita mendengarkan presentasi, bagaimana cara memulai bisnis, barangkali ada di antara rekan-rekan yang punya pertanyaan, atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab ya rekan-rekan. Silakan rekan-rekan mau di chat boleh,
atau open mic langsung juga boleh. Saya kasih kesempatan ya, silakan. Oke, sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua, rekan-rekan, kita semua kan sudah paham ya, dan sudah pasti semakin yakin, siap untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat pada sesi kali ini. Nah, untuk mengingat yang tadi, saya akan ulangi lagi ya, apa aja sih 9 langkah sukses yang tadi dibahas, supaya ingat terus nih rekan-rekan. Yang pertama adalah yakin. Nah, yakin terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, perusahaan, dan produknya. Yang kedua adalah impian. Impian kita harus smart, spesifik, measurable, achievable, realistic, dan timeable. Kemudian yang ketiga adalah daftar nama. Nah, daftar nama adalah aset kita ya, aset kita dalam bisnis ini. Kemudian berikutnya adalah mengundang. Mengundang, kita bisa telepon, kita bisa video call, kita bisa bertemu juga. Yang kelima adalah presentasi dan follow up. Kemudian yang keenam adalah 3M. Nah, 3M ini adalah membaca, mendengarkan audio, dan menghadiri pertemuan. 3M ini penting sekali ya teman-teman, sebagai bensin ketika kita menjalankan bisnis ini agar lancar. Oke, yang ketujuh adalah konsultasi. Konsultasi harus berdua ya, harus ada 2 orang. Nah, kalau ada masalah jangan simpan sendiri. Temui upline leader Anda dan konsultasilah dengan beliau supaya masalahnya bisa terpecahkan. Kemudian yang ke-8 adalah edifikasi. Nah, ini supaya bisnis kita semakin maju dan semakin besar, lakukan langkah ke-8 ini. Ingat rekan-rekan, seorang leader adalah pelayan kelas wahid. Di sini kita saling melayani. Di sini kita bisa saling memberikan kebutuhan rekan kerja kita, selain memperhatikan upline kita, juga edifikasi bisa ke upline dan bisa ke downline. Nah, kemudian yang terakhir adalah duplikasi. Duplikasi ini, ingat ya teman-teman, kita tidak bisa bekerja sendirian. Untuk sukses, kita harus mengandalkan the power of duplication. Nah, semoga apa yang di-sharingkan hari ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan semua. Saya ingatkan juga, jangan lupa untuk mengikuti training-training berikutnya. Oh ya teman-teman, sebelum kita tutup sesi ini, saya ada sharekan. Bentar. Nah, ini loh teman-teman. Ada Diamond Challenge Extended. Nah, untuk Anda yang masih terus berjuang, ayo kita berjuang terus bersama-sama sampai akhir bulan ini. Nah, masih ada waktu nih, masih ada waktu seminggu. Nah, nanti akan mendapatkan cash award 500.000 khusus peserta Diamond Challenge yang terdaftar di Google Form. Nah, ayo teman-teman semua, ayo kita ikutin sampai akhir bulan ini. Oke, teman-teman? Nah, terima kasih untuk kehadiran kita semua yang ada di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Biarlah yang baik menjadikan kita semakin bertumbuh. Selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Go Royal Crown. Oke, dulu kali ya. Bisa dibuka kameranya sebentar ya. Kita akan dokumentasikan acara kita pada hari ini. Kak Ida. Nah. Ya, mulai dibuka. Silakan buka dulu kameranya. Kak Krisa, Kak Yosua, Kak Cecilia, Kak Marisa, Kak Mayang. Oke. Oke, kita foto dulu ya, sebentar.
1, 2, 3. Sebentar, halaman keduanya ya. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Pagi. This is carbon. It's worthless. And this is pressure. If you put pressure on carbon, this is carbon. It's worthless. And this is pressure. If you put pressure on carbon, it will turn to diamonds. In chemistry, pressure makes diamonds. That is a fact. And now there's a different kind of pressure on humans, medical and financial pressure. Because of COVID, people are losing money, companies going bankrupt, states killing democracy, and people losing their lives. And when you see all of this, you get discouraged, you lose hope, and you want to give up. No one knows what's gonna happen in the future. I don't, you don't. But I, for one, am optimistic because humans work the same way chemistry does. If you pressure humans, they create diamonds. And you can see that all around you. Because of COVID pressure, we started to value healthcare workers, and Canada is giving essential workers a pay raise. Finally, because of COVID pressure, education is getting cheaper, more affordable, and more accessible online. Because of COVID pressure, people are working from home with their loved ones. They spend more time here and not here. Because of COVID pressure, New Zealand eradicated the virus and is now looking to eradicate HIV next. And scientists are creating a vaccine in months, not years. This was considered impossible before. Because of COVID pressure, the environment is getting a rest. Carbon levels are decreasing worldwide, and we are realizing what our priorities are. If you look at the history books, every time there was pressure, humans created diamonds. When we had the Cold War pressure, scientists literally raced to create technology to put us on the moon. When we had the World War II pressure, production went through the roof and everyone came together to never repeat war. That is how the European Union was created. None of these improvements would happen if we didn't go through pressure. So, as we get ready to welcome life after COVID-19, I am optimistic we will come back stronger than ever. It will take years, it will be painful, but remember, a worthless carbon molecule turns into diamond only under pressure. So let us use COVID-19 to create more diamonds. Lockdown's over, I'm out of here, and I'll see you next week.